Lalu Inter menang 1-0 di kandang Empoli berkat gol tunggal Federico Di Marco. Namun meski cuma menang tipis, itu tak mengubah fakta bahwa pasukan Simone Inzaghi masih sempurna di Serie A musim ini. Sejauh ini Inter sudah menyerangkan total 14 gol. Selain itu, hingga pekan kelima, gawang Nerazzurri juga baru kebobolan 1 gol. Inter bakal difavoritkan saat ditantang Sassuolo nanti. Akan tetapi, Inter tetap wajib mewaspadai lawannya ini. Pasalnya, Sassuolo baru saja menghantam Juventus 4-2 di kandang. Dalam laga itu, Armand Lauriente, Domenico Berardi, dan Andrea Pinamonti masing-masing menyumbang 1 gol untuk Sassuolo. Sedangkan 1 gol lainnya didapatkan dari bunuh diri pemain lawan. Musim lalu Inter mengalahkan Sassuolo kandang dan tandang. Musim ini, bisakah mereka mengulanginya? Jelang laga, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menyadari bakal sulit mengalahkan Sassuolo yang sedang dalam performa puncak usai mengalahkan Juventus dengan skor 4-2 pada pekan lalu. Dengan demikian, pertandingan Inter versus Sassuolo ini diperkirakan bakal berjalan alot dan menarik. Meskipun di atas kertas Nerazzurri lebih diunggulkan, namun Sassuolo diprediksi akan memberikan kejutan seperti saat menumbangkan Bianconeri. Dalam sesi wawancara eksklusif dengan Inter TV jelang laga melawan Nero Verdi, pelatih Simone Inzaghi pertama-tama ditanya tentang mulai padatnya jadwal Inter. Ini akan menjadi pertandingan keempat kami dalam 10 hari dengan banyak pemain yang juga telah melakukan tugas internasional dan melakukan banyak perjalanan. Namun saya cukup beruntung bisa melatih skuad yang kompetitif. Kami masih perlu berlatih sore ini dan saya akan membuat pilihan, ujar Inzaghi. Inter dikabarkan tertarik untuk mengontrak mantan gelandang Real Madrid yang saat ini memperkuat Real Betis Isco dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Hal ini menurut media Spanyol Estadio Deportivo via FC Internews bahwa Nerazzurri termasuk di antara klub yang tertarik pada tanda tangan pemain asal Spanyol itu di musim panas mendatang ketika kontraknya dengan Real Betis habis. Isco bergabung dengan klub La Liga Real Betis selama jendela transfer musim panas 2023 ini sebagai agen bebas. Namun Isco hanya menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan Betis, sehingga dia akan tersedia dengan status bebas transfer pada akhir Juni mendatang. Isco ingin bertahan di Eropa karena ia masih merasa bisa memberikan banyak hal di level tertinggi dan menolak tawaran dari Liga Pro Arab Saudi selama musim panas tahun ini. Di sisi lain, Nerazzurri telah mengembangkan kecenderungan untuk merekrut pemain berstatus bebas transfer di bawah arahan CEO saat ini BP Marotta. Isco dipandang sebagai pemain syarat pengalaman, menorehkan 353 penampilan selama memperkuat Real Madrid, memenangkan gelar La Liga sebanyak 3 kali dan 5 kali menjuarai Liga Champions. Media yang berbasis di Uni Emirat Arab, Abu Dhabi Sports mengklaim bahwa Investcorp benar-benar serius ingin membeli Inter Milan dan negosiasi telah berlangsung selama beberapa bulan. Melalui unggahan di Twitter, jurnalis olahraga Abu Dhabi Sport, Turki Al-Gamdi, mengungkapkan bahwa perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain, Investcorp, telah mengajukan tawaran ke pemilik Inter saat ini, Suning Group senilai 1,3 miliar euro.
Seperti diketahui, rumor tentang kemungkinan pergantian pemilik Inter terus beredar dalam beberapa tahun terakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir ini rumornya semakin kencang berembus. Hal ini berpusat pada kemungkinan tawaran yang sebenarnya cukup besar untuk memenuhi penilaian Suning. Secara khusus, Investcorp telah menjadi pusat rumor ini. Ini bukan pertama kalinya mereka dikaitkan dengan kemungkinan pengambil alihan Nerazzurri. Kini Investcorp telah mengindikasikan jika mereka siap membeli Inter seharga 1,3 miliar euro. Jumlah itu akan melebihi angka yang ditetapkan oleh Suning sebagai ambang batas minimum di mana mereka bersedia mendengarkan tawaran, yakni sebesar 1 miliar euro. Selain itu, ada juga laporan lain yang menyebut jika Investcorp kini sedang dalam tahap uji tuntas. Rapat Dewan Direksi akan berlangsung hari ini dengan diperkirakan Inter tetap sejalan dengan perjanjian finansial fair play UEFA yang harus terus dihormati. Para direktur klub sudah mampu menerapkan arahan Suning dengan sempurna. Stefan Zhang yang masih berada di Tiongkok juga telah melakukan perannya untuk tahun 2023 dengan merekapitalisasi klub sebesar 86 juta euro. Ini adalah uang yang berasal dari peminjaman dari Oaktree. Pembiayaan yang jelas memerlukan biaya yang memakan bunga 40 juta euro. Namun hal itu memungkinkan klub tidak mengalami masalah keuangan. Kampanye Eropa terakhir menghasilkan kurang lebih 90 juta euro dalam hak siar TV, lebih dari 100 juta euro jika ditambahkan penjualan tiket. Stefan Zhang akan menghadiri pertemuan tersebut melalui konferensi video di depan seluruh anggota Dewan Inter. Dengan menyampaikan bahwa klub masih mengalami defisit, minus 85 juta euro secara total. Tapi hal ini jelas menurun dari musim sebelumnya yang mencapai angka minus 140 juta euro. Defisit minus 85 juta euro ini akan menjadi minus 63 juta euro jika Digital Beats membayar kewajiban mereka sebesar 22 juta euro. Selain menurunnya, hal positif lainnya bagi keuangan Inter musim lalu adalah pendapatan sebesar 425 juta euro. Inter juga mencetak rekor penjualan tiket box office senilai 80 juta euro antara liga dan semua kompetisi piala. Angka yang belum pernah dicapai klub sebelumnya. Inter juga berhasil mengurangi biaya tanpa kehilangan daya saing. 133 pemain yang terikat kontrak musim lalu turun menjadi 72 pemain saja musim ini dengan biaya gaji turun 12%. Mengurangi biaya telah dan akan terus menjadi kebijakan utama klub. Jika hasil terus diperoleh, maka Inter akan terus menutup siklus keuangan secara positif dengan syarat melangkah jauh di Liga Champions menjadi sebuah kebiasaan. Maka Inter terlepas dari aturan finansial fair play.